Jokowi memimpin itu lebih pada pro terhadap kelompok-kelompok penguasanya, bukan hanya tidak pro terhadap rakyat. Hari ini kami ingin memperingatkan, jikalau tidak ada perbaikan untuk 3 tahun ke depan ini, kami akan memperingatkan kepada Bapak Presiden Jokowi, jikalau tidak mampu perbaiki atau mundur saja gitu. Saya bukan menjadikan seorang Jokowi sebagai dewa ya, atau menjilat dia supaya dapat jabatan. Saya bicara ini supaya para mahasiswa BEM SI yang kemarin nuntut Jokowi supaya mundur, supaya sadar. Kalian, adik-adik mahasiswa, harusnya bersyukur diberikan presiden seperti Jokowi. Internet kalian lancar, kalian demo juga nggak dibungkam, orang tua kalian kerjaannya semakin banyak untuk biayai sekolah kalian. Bersyukurlah sedikit ketika kita diberikan orang yang mau memikirkan nasib bangsa ini, nasib negeri ini, bukan nasib perutnya sendiri. Jokowi itu presiden terbaik yang kita miliki saat ini. Ini fakta. Menurut rilis data Badan Pusat Statistik hari ini, ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 tumbuh 3,31% secara kuartalan. Sedangkan secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 menyentuh 7,07% setelah 4 kuartal sebelumnya berada di zona negatif. Peningkatan mobilitas sepanjang April hingga Juni kemarin mendorong tumbuhnya konsumsi rumah tangga. Angka 7,07% ini memberikan klarifikasi kepada kita semua bahwa dengan membaiknya penanganan kesehatan COVID-19 ini atau penurunan kasus hariannya itu akan mendorong mobilitas masyarakat yang semakin baik dan pada akhirnya itu memberikan klarifikasi ekonomi kita membaik. Berbagai sektor terjadi kemunduran, baik itu demokrasi, bagaimana kita juga melihat sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sebagainya. Mending adik-adik mahasiswa BEM SI yang demo tuntut Jokowi kemarin, luruskan dulu kencing kalian. Kencing masih pegang burung aja udah bangga nggak karuan. Kami membangun kawasan industri terintegrasi sebesar 3.000 hektar yang terdiri dari 400 hektar pelabuhan laut dalam, 1.800 hektar kawasan industri, dan 800 hektar kawasan hunian dan komersial. Kami menargetkan dalam 15 tahun yang ke depan dapat menarik investasi sebesar 17 miliar dolar dan insya Allah bisa menyerap tenaga kerja sekitar 200.000 tenaga kerja. Sekali lagi bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Mantan juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan Presiden Joko Widodo mati-matian menghadirkan demokrasi. Hal itu ia sampaikan merespons kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI tentang 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Fajrul menegaskan, tugas pemerintah adalah menjamin hak asasi, termasuk kebebasan berpendapat. Menurutnya, Jokowi berkomitmen untuk melaksanakan tugas itu. Presiden Joko Widodo berupaya mati-matianlah supaya memang demokrasi itu ada, kata Fajrul dalam siaran di kanal YouTube Karni alias Club pada Minggu 24 Oktober 2021. Kita mati-matian ini mempertahankan bahwa sistem demokrasi itu kan ada lembaga demokrasi. Fajrul menyampaikan Jokowi punya cita-cita tersendiri soal demokrasi. Dia menyebut Jokowi ingin menyelaraskan demokrasi dengan kesejahteraan. Dia menyebut beberapa negara berhasil menghadirkan kesejahteraan, tapi meninggalkan demokrasi. Fajrul menyampaikan Jokowi tak mau hal itu terjadi di Indonesia. Di pembahasan lain, Fajrul Rahman tertawa ketika Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Leon Alvinda Putra, membeberkan alasan memberi nilai E kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah salah satu di antara 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang diberi rapor merah oleh BEM UI. BEM UI mengeluarkan rapor merah itu saat memperingati 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Leon Alvinda Putra mengatakan, Nadiem Makarim dinilai gagal menjaga kebebasan berekspresi di lingkungan kampus sehingga mendapatkan nilai E.
Leon Alvinda Putra membeberkan kasus-kasus yang terjadi di berbagai kampus ketika mahasiswa mendapatkan hukuman berat hanya karena berdemonstrasi atau mengkritik kebijakan kampusnya. Hal yang membuat kecewa BEM UI adalah tidak adanya respons dari Nadiem Makarim soal fenomena ini. Padahal BEM UI sudah mengadukannya sejak bulan April 2021 lalu. Sayangnya, sampai bulan Oktober ini belum ada respons. Bahkan, mohon maaf, pernyataan saja dari Pak Nadiem bahwa harusnya kampus menjamin kebebasan berpendapat itu belum ada sampai sekarang, ucap Leon Alvinda Putra. Yang dikutip Pikiran Rakyat dari video yang tayang di kanal YouTube Kerni alias Club pada 23 Oktober 2021. Sayangnya, sampai di bulan Oktober ini belum ada, bahkan mohon maaf Bang, pernyataan saja dari Pak Nadiem bahwa sedikit saja pernyataan bahwa seharusnya kampus menjamin kebebasan berpendapat itu belum ada sampai sekarang. Itu kenapa kami akhirnya memutuskan untuk memberikan nilai E. Ada juga yang memberikan nilai D, kata Leon Alvinda Putra lagi. Itu kenapa kemudian akhirnya kami memutuskan memberikan nilai E. Ada juga yang memberikan nilai D. Fajrul Rahman kemudian memotong, nilai E itu masih bisa diulang ya, katanya. E itu harus drop out, ujar Leon menjawab. Fajrul Rahman kemudian tertawa mendengar jawaban Leon tersebut. Misalnya E masih bisa diulang ya? E itu harus drop out, no? Oh, harus diganti. Bukannya F ya? Nah, kalau di UI E. Oh, UI E. Waduh. Tidak, kalau sekali. Standar UI. Karena saya S2 dan S3 di UI, saya bilang kejam banget. Sementara profesor saya saja nggak sekejam itu. Belum lulus S1 sudah kejam, kata Fajrul Rahman sambil menunjuk ke Leon dan tertawa. Karena saya S2, S3-nya kan di UI saya. Jadi makanya saya bilang, kejam banget. Sementara profesor saya nggak sekejam-kejam itu di UI. Karena ini Di sisi lain, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI akan menggelar rapat menindaklanjuti sikap diam Presiden Joko Widodo atas tuntutan mahasiswa. Rapat digelar secara virtual dengan melibatkan perwakilan BEMSI dari berbagai kampus. Koordinator BEMSI, Kaharudin, mengatakan pihak KSP mengklaim sudah menyampaikan tuntutan ke Jokowi sejak Jumat 22 Oktober 2021. Namun, tak ada bukti tertulis soal penyerahan tuntutan tersebut. Nanti malam pukul 20, kami mengadakan konsolidasi nasional untuk mengambil sikap terkait batas waktu untuk Jokowi 3 kali 24 jam, kata Kaharudin Selasa 26 Oktober 2021. Kaharudin berkata pihaknya ingin ada bukti foto tentang penyerahan aspirasi ke Jokowi. Selain itu, mereka meminta Jokowi untuk merespons tuntutan itu dengan pernyataan melalui video. Mereka pun menuntut agar aspirasi itu segera dikabulkan dalam waktu dekat. Dia menyebut ada sejumlah opsi tindak lanjut yang akan dibahas. Salah satunya adalah opsi demonstrasi lanjutan saat Hari Sumpah Pemuda. Apakah kita akan melakukan aksi massa lagi atau kita wait and see, tergantung nanti malam. Berhubung ada momentum 28 Oktober, ujarnya. Apapun opsi yang diambil, BEMSI menegaskan tak akan mau diajak berunding dengan Jokowi di dalam istana. Kaharudin menyampaikan pihaknya akan mencari cara lain agar beragam tuntutan mahasiswa bisa dipenuhi Jokowi. Kita berkomitmen, jika diundang ke istana untuk berdiskusi, kami enggak mengambilnya, ucap Kaharudin. Sebelumnya, BMSI menyerahkan 12 tuntutan kepada Kepala Staf Presiden Muldoko usai demonstrasi di Jakarta Kamis 21 Oktober 2021 lalu. Mereka memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Presiden Jokowi untuk merespons tuntutan itu. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah penertiban peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, Undang-Undang Cipta Kerja, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu, dan pembatalan hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.